Oke, kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan dari kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga konten saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini, membahas seputar berita yang terupdate ini, berita yang terbaru yang membahas seputar kelakuan sebagian warganya ya, kelakuan sebagian warga Indonesia yang bisa dibilang tidak masuk akal. Pokoknya banyak sekali ya, selalu kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Oke teman-teman, saya sedikit ingin ngobrol. Jadi akhir-akhir minggu ini bisa dibilang musim pancaroba ya. Jadi musim kebanyakan orang yang mengalami sakit, dalam arti sakit flu, panas, ataupun batuk-batuk. Untuk itu kalian harus menjaga diri kalian masing-masing, yang kurangi begadang, makan yang banyak, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, supaya kesehatan kalian bisa terjaga lah, daya tahan tubuh kalian bisa terjaga dan kalian tidak mengalami kondisi tubuh yang drop. Kalau sudah drop itu nggak enak teman-teman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu terbatasi karena yaitu kondisi yang sakit. Tadi saya sebelum react video ini saya mencari sebuah berita ya. Cuma kenapa kok berita ini nggak saya angkat? Karena bisa dibilang berita ini sangat miris ya teman-teman. Saya nggak tega ya untuk mengangkat berita ini atau mereact lah. Tadi ketika saya waktu melihat beritanya itu, penjelasannya intinya itu guru SD cewek itu ditusuk atau dibunuh sama mantan suaminya di lokasi sekolah. Saya nggak bisa bayangkan ya, anaknya bagaimana, suaminya yang baru bagaimana, dan keluarganya. Pasti mereka terpukul ya, dalam arti terpukul, kaget lah. Pelakunya ini sangat kejam ya, harus dihukum yang setimpal-setimpalnya. Saya nggak tega ya teman-teman waktu melihat videonya tadi, kayak hati nurani saya kayak deg gitu. Cuma saya hanya bisa mendoakan semoga yang terbaik lah untuk korbannya dan keluarganya. Oke, kita lanjut aja ke video. Saya sudah menemukan berita yang terbaru, terupdate, berita yang viral. Judulnya PLN keberatan, petugasnya dipukul, pelaku langsung diringkus. Harus kita lihat aja. Petugas PLN yang melakukan pemutusan jaringan. Kami Reskrim Polsek Kasihan, Ibtu Madiono saat dihubungi Tribun Jogja.com membenarkan kejadian tersebut. Ini petugas PLN-nya membawa sebuah alat, cuma nggak tahu ya saya alat apa. Cuma ini tiba-tiba itu ada seseorang yang memukul petugas PLN ini. Berita ini tidak dijelaskan waktu percakapannya ya. Bang Jago yuk, sok jago kok langsung menghajar PLN-nya. Saya nggak tahu, saya bingung yang merekam ini nggak menolong, tidak mengambil jalan tengah supaya tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi baku hantam lah. Ini pemuda yang langsung mengajar. Kayak metu sok jago, mentolo cekap. Ia juga menyatakan bahwa pihak PLN telah memberikan laporannya pada Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 Pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Madiono menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di Parikuhan Sonosilo, Kelurahan. Warga-warga sepertinya harusnya tindak lanjut lah, diberi pelajaran supaya warga ini tidak mengulangi aksi seperti ini lagi. Kan kayak gini memarukan orang lain ya. Ya intinya petugas PLN itu mencari nafkah lah. Dia sudah diutus dari atasannya untuk melakukan suatu tugas. Kalau ada sesuatu ketidakcocokan, seharusnya ya dibicarakan dengan baik-baik, dibicarakan dengan cara yang bijaksana, jangan malah main hakim sendiri, main pukul lah. Saya sangat kasihan sekali ya lihat petugas PLN-nya ini. Untungnya pelaku ini, pemukul ini sudah tertangkap lah. Supaya dia sudah pasti nih di kantor polisi mewek. Dalam arti kayak takut mungkin ya, saya nggak tahu ya. Cuma saya bersyukurnya pemukul ini sudah ditangkap. Ya gitu teman-teman. Selalu ada kejadian-kejadian yang konyol, yang nggak jelas lah. Kelakuan sebagian warga Indonesia ini. Ketika dia melakukan sesuatu tidak berpikir panjang ya, apa dampaknya. Begitu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Berita selanjutnya. Ini saya sudah menemukan berita yang viral komentar bidan hina karyawan bergaji UMR dan pilih pria yang berseragam. Wow, saya sebagai bidan pasti memilih yang berseragam lah, nggak mungkin pilih kuli atau karyawan yang gajinya UMR. Wow, mulutnya tahun depan kuliah lah, nak mental sama bu bidan yang gajinya 40 juta.
sebulan cari sebulan kita. Apa dayaku yang gaji 10 juta sebulan taruhannya nyawa tanpa seragam. Kita langsung aja ke videonya. Saya geram. Seorang bidan tentang karyawan yang bergaji UMR. Dan tersebut adalah pemilik akun TikTok yang membalas sebuah unggahan video tentang pilihan profesi idaman dan apa alasannya. Ia pun berkomentar, menurutnya seorang bidan pasti memilih yang berseragam daripada kuli atau karyawan yang bergaji UMR. Komentar ini pun banyak menuai kecaman dari warganet. Banyak yang ikut membalas ulang komentar bidan tersebut. Seperti seorang prajurit TNI yang menyebut profesinya saat ini berseragam namun tidak gila seragam. Seperti ada sebuah akun Instagram berkomentar, ini centang biru ya, intinya memiliki dan menentukan kriteria calon pasangan diperbolehkan, nggak dilarang, betul. Karena tingkat kenyamanan yang ingin diraih tiap orang dalam menjalani hidup, terutama kehidupan berumah tangga, itu berbeda-beda. Jalan pikiran, cara pandang, dan prinsip dalam menjalani hidup tiap orang berbeda-beda benar. Tapi kalau konteksnya dijabarkan di ruang publik, kalau dipublish lah, bahwa profesi diri sendiri, terus menjabarkan kriteria mesti bla bla bla, tetap kalimat yang merendahkan profesi lain di dalamnya, itu nggak bijak banget, kayak norak, dan pastinya akan membuat sakit hati untuk banyak orang, terutama saya pribadi. Betul, karena gini, bagi saya pribadi ya, semua profesi itu baik menurut saya. Yang terpenting dilakukan dijalani dengan jujur, ikhlas, dan semangat lah. Yang terpenting jujur lah. Itu yang kunci utama ketika kita menjalani sebuah pekerjaan. Jujur, ikhlas, dan semangat. Karena setiap profesi itu pasti memiliki kelebihan lain lah. Nggak usah saling membandingkan antara satu dengan yang lain. Semua sama. Memberikan saran kepada salah satu akun, mohon maaf bila panggil nak sayang ya, nak Yunita sayang. Jadi perempuan itu tidak boleh takabur, sombong. Jodoh, rezeki, maut sudah Allah tentukan. Bener. Manusia hanya berusaha. Oke. Tetap Allah. Mantap. Sayang, kamu menyebutkan nama bidan, sudah menjatuhkan bidan seluruh kayak gini kan image bidan lain kan ikut terbawa lah, ikut terbawa jelek gara-gara satu oknum bidan ini yang mengeluarkan statement atau ungkapan atau updatean intinya merendahkan profesi lain ya. Nggak habis pikir ya dengan cara berpikir orang seperti ini. Semua seluruh bidan Indonesia seperti ini, mencari sosok seorang suami yang berseragam, tidak sih. Di luar sana banyak juga bidan-bidan yang menikah dengan satpam, dengan pegawai pabrik, mantap, dengan bidan swasta. Siap. Mereka hidupnya bahagia, jauh lebih bahagia dan ekonominya jauh lebih baik. Jadi jangan sekali-kali merendahkan pekerjaan atau profesi orang yang sifatnya bukan abdi negara atau berseragam apalah itu ya. Jangan saya Bunda hanya miris, kasihan hanya gara-gara komenan kamu satu orang yang imbasnya ke seluruh bidan-bidan di luar sana. Sementara bidan-bidan di luar sana banyak kok yang attitude-nya lebih bagus Jadi jangan menyebutkan profesi. Bunda hanya memberikan saran yang akan mengakibatkan menjatuhkan nama baik bidan itu. Jadi nanti bidan-bidan yang tidak merasa punya attitude-nya jelek jadi ke bawah-bawah. Jadi untuk anak-anak Bunda juga di seluruh Indonesia, sayang, tidak semua pekerja nakes, guru, ataupun apa yang harus berpasangannya dengan yang berseragam, tidak saya. Termasuk contohnya Bunda sama anak Bunda juga selalu memberikan saran masukan untuk mencari istri yang memiliki attitude. Entah itu yang berseragam ataupun hanya yang rebahan, tidak jadi masalah. Yang penting anak Bunda bahagia, senang, kenapa enggak? Ya, karena rezeki jodoh maut Allah yang tentukan. Benar Bu, top untuk Anda. Kita sayang, jadilah perempuan yang merendah, ya, jangan meninggi. Karena statusnya sekarang akhirnya menjatuhkan nama-nama bidan di seluruh Indonesia. Mantap. Saya nggak habis pikir ya dengan pelaku, dalam arti orang yang mengupdate status seperti ini ya. Karena gini, kalau bagi saya pribadi itu semua profesi baik lah. Intinya jangan membandingkan antara profesi satu dengan yang lain. Intinya jangan merasa bangga diri karena profesimu. Yang terpenting kamu harus bersyukur dengan profesi yang kamu jalani saat ini. Dengan profesi yang kamu jalani saat ini,
Intinya kamu bisa menafkahi dirimu sendiri, dan ketika kamu bisa menafkahi dirimu sendiri, ada uang sisa, kamu bisa membantu orang lain. Itu sudah bisa dibilang sudah luar biasa ya. Daripada kamu yang update status ini merasa profesimu bisa dibilang membanggakan diri, bagi saya itu kayak norak gitu. Kayak gini kan mungkin bidan-bidan lain ya, yang maksudnya yang berperilaku baik, namanya ikut tercoreng gara-gara salah satu ini bisa dibilang anak muda ini yang update status ini. Kayak nggak pantas gitu loh. Kan ini zaman sudah tahun 2022 ya. Intinya sudah era digital. Jadi berbagai macam profesi itu ada. Bukan profesi yang formal saja, profesi yang unik-unik. Jangan sampai kamu atau kita ya merendahkan profesi orang lain. Kita hargai profesi orang lain. Karena semua profesi itu pasti ada kelebihan masing-masing lah. Gitu. Intinya bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua. Intinya kalian harus berhati-hatilah dalam bertutur kata. Yang terpenting kalian harus menghargai orang lain, itu yang terpenting. Jangan merasa bangga diri. Kalau kalian merasa bangga diri, terkadang itu kalian lupa. Kita harus dalam arti menunduk lah. Ibaratnya padi, semakin bersih semakin menunduk. Terkadang itu orang yang banyak omong itu nggak ada isinya. Sudah terbukti lah. Saya sudah banyak menemui orang-orang. Kebanyakan orang yang banyak bicara itu nggak ada isinya. Malah saya itu respect pada orang yang diem. Itu bagi saya suatu yang spesial. Dia diam tapi dia banyak bukti, banyak aksi lah. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Ya, intinya bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua dan untuk diri saya sendiri. Gitu aja untuk teman-teman video untuk hari ini. Video mereaksi sebuah berita-berita yang viral, yang terupdate, yang terbaru. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Ridya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya, semoga konten saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang mereaksi sebuah kejadian yang ada di Indonesia ini. Sebagian warganya bisa dibilang terus berulah dengan hal-hal yang khayal, yang aneh lah. Oke teman-teman, terima kasih, saksikan video saya di konten-konten selanjutnya.